Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang sama-sama kami hormati, Ibu Guru Pendamping dari SLB Perwari Padang, Ibu Ani Andaresta, SPD, dan khususnya adik-adik siswa-siswi SLB Perwari Padang yang telah hadir pada pagi hari ini. Selamat bergabung ya adik-adik semua. Baik, adapun kegiatan puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan rahmat dan hidayah, kesehatan dan juga rahmat untuk berkumpul pada pagi hari ini, sehingga kita masih bisa berkomunikasi meskipun lewat dunia maya. Selain itu, selawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, adapun kegiatan kita pada pagi ini yaitu merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan program kreativitas mahasiswa Prodi D3 Kebidanan Universitas Baitur Rahmah, yang mana kegiatannya yaitu tentang edukasi kesehatan reproduksi pada siswa SLB Perwari Padang. Pada kegiatan sebelumnya kita juga sudah memulai satu kegiatan yaitu sharing dan juga diskusi mengenai edukasi Kespro dengan guru-guru SLB Perwari Padang, yang kegiatannya sudah kita lakukan pada beberapa minggu yang lalu secara luring. Nah, hari ini kita lanjutkan edukasi kepada siswa. Ibu harapkan dengan kegiatan ini adik-adik semua bisa bertambah pengetahuannya maupun cara bersikap dalam menghadapi kesehatan reproduksi dirinya masing-masing, sehingga adik-adik bisa memilah mana sikap ataupun tindakan yang sehat dan yang baik untuk kesehatan reproduksinya nanti. Baik, dalam kegiatan kali ini siswa yang ikut pada Zoom ini ada dua keterbatasan. Ada siswa tunagrahita dan juga ada siswa tunarungu. Nantinya untuk penjelasan bagi siswa tunarungu, Ibu akan dibantu oleh Ibu Ani dalam menerjemahkan materi yang Ibu sampaikan melalui bahasa isyarat. Nah, jadi nantinya mahasiswa tunarungu juga bisa memahami apa saja materi yang kita sampaikan nanti melalui penjelasan dari Bu Ani. Baik, adik-adik semua, untuk kegiatan pertama, ya karena waktu juga sudah semakin semakin sempit, langsung saja kita kegiatan pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran sekaligus pembacaan Hafizah Fil Ihsan. Pada Hafizah dipersilahkan. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ibu udah ada murid. Lil kadiba lil kadibi akaluna lisuhdi
فإن جاءوك فاحكم بينهم Mana? فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط Ingin. إن الله يحب Di kita ini betul. المقسطين إن الله يحب المقسطين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة والمشيار والمحيا والممات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وعافية في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من البرد والجنى والجزم والفروس كورونا ومن شيء الأسقام يا ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Hafizah Fil Ihsan ya. Semoga ya, untuk keberkahi dan diberikan kelancaran nantinya sampai selesai. Baik, untuk kegiatan selanjutnya kita langsung saja ke kegiatan penyampaian materi. Yang penyampaian materi ini mungkin akan disampaikan oleh Ibu sendiri ya.
dengan topik yaitu kesehatan reproduksi pada masa remaja. Untuk adik-adik ya, kita perhatikan sama-sama ya apa yang Ibu sampaikan nanti. Karena nanti di akhir Ibu akan ada tanya jawab ya. Ibu harapkan nanti adik-adik bisa menjawabnya dengan baik dan benar ya. Saya mulai tadi, mungkin Ibu ingin mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Siapa yang bisa tunjuk tangan ya? Nah, adik-adik pada masa remaja itu ada yang namanya fase pubertas ya. Nah, baik laki-laki dan perempuan itu sama-sama mengalami pubertas pada masa remaja. Nah, masing-masingnya memiliki tanda dan gejala ya, baik laki-laki dan perempuan. Kalau sudah pubertas, dia ada tanda dan gejala. Mungkin untuk laki-laki terlebih dahulu. Kalau laki-laki, apa tanda pubertasnya yang bisa menjawab? Iya. Gabardin itu apa ada? Hamdi bisa, Hamdi? Hamdi Sabo. Iya, tunggu. Apanya Ya, ditakar? Hamdi, apa tanda pubertas pada laki-laki, Hamdi? Dah, Bu. Dah, Bu. Tanya kan kok ketelah. Dah, Bu. Udah, Bu. Ayo, Hamdi, apa Hamdi? Apa, Bu? Apa tanda kalau Hamdi sudah pubertas? Apa tandanya? Atau kalau Hamdi sudah akil balik, apa tandanya, Hamdi? Itu video itu. Ya, Bu. Nah, Ibu bantu ya, Hamdi, semua sudah bertambah ininya pengetahuannya. Nah, kalau Hamdi sudah pubertas itu, tanda yang utamanya Hamdi sudah mimpi basah ya. Mimpi basah ya, Bu. Kemudian suara Hamdi mulai membesar. Sekarang Hamdi udah membesar kan suaranya? Sudah membesar suaranya, Bu. Yo. Sudah besar ya, sudah mulai seperti bapak-bapak kan. Kalau dulu suara Hamdi masih halus, masih kecil. Kalau sekarang suaranya sudah membesar, hampir sama kayak suara papanya ya. Nah, tandanya Hamdi itu udah mulai pubertas ya. Kemudian udah ada tumbuh jenggot Hamdi. Jenggotnya udah mulai tumbuh, Hamdi. Udah, Bu, udah mulai tumbuh jenggotnya, Bu. Iya, itu juga tanda kalau Hamdi sudah pubertas ya. Berarti dah tuh. Benar beko timbul gambar itu. Di mana? Beko timbul gambar. Selfie, halo Selfie. Selfie dengar suara Ibu? Dengar. Suara, ya hidupkan suara Selfie. Apa tandanya kalau perempuan sudah pubertas, Selfie? Mens, Bu. Apa, Selfie? Men. Ya, bagus. Ya, salah satu tandanya perempuan itu sudah mens, ya. Kemudian tumbuh rambut-rambut di sekitar ketiaknya. Kemudian suaranya menjadi halus, ya. Payudaranya membesar, panggulnya membesar, ya. Nah, sekarang kita pelajari ya.
satu persatu. Nah, Ibu tuh mana? kenapa adik-adik semua penting diberikan informasi kesehatan reproduksi ini, ya, agar adik-adik nantinya memiliki informasi yang benar, ya, mengenai alat maupun fungsi dari alat-alat reproduksi tersebut dan juga proses reproduksi, ya. Kalau laki-laki, nah, sehingga dia tahu batasan-batasannya, ya, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan yang berkaitan dengan alat reproduksinya, ya, dengan alat kelaminnya. Perempuan juga begitu, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan terkait dengan alat reproduksinya, ya. Kita tidak boleh malu-malu lagi berbicara ini, ya, karena kan semuanya sudah remaja, ya. Kita harus sama-sama ini belajar. Tidak ada lagi yang tabu, ya. Dan sudah SMP semuanya, ya, sudah SMP, sudah SMA, ya. Nah, kita lanjutkan, ya. Nah, ini tadi yang dijawab sama Hamdi dan juga yang dijawab sama Silvi. Ini yang di atas ini laki-laki nih, ya. Ada siswa laki-laki. Nah, ini siswanya SMA ini sepertinya. Nah, ini dia sudah remaja. Nah, laki-laki yang remaja ini kalau dia sudah pubertas, itu dia mengalami mimpi basah, ya. Mimpi basah itu, nah, mungkin nanti bagi adik-adik yang didampingi orang tuanya, mungkin nanti minta bantuan ke orang tua, juga menjelaskan seperti apa itu mimpi basah, ya. Nah, kemudian kalau perempuan, tanda utamanya kalau dia sudah pubertas atau sudah akhir balik, dia sudah menstruasi, ya. Nah, kalau perempuan ini sudah menstruasi, artinya dia sudah bisa hamil, ya. Sudah bisa dia menjadi seorang ibu, ya. Nah, oleh karena itu, ya, kalau perempuan sudah menstruasi, dia harus pandai menjaga diri, ya. Tidak boleh berpacaran, ya, seperti yang Bu sampaikan, ya, tidak boleh berpacaran, ya. Tidak boleh mungkin berpegangan tangan dengan laki-laki, berpelukan, berciuman, ya, atau sampai melakukan hubungan seks, ya, hubungan seks antara perempuan dan juga laki-laki. Karena bisa menyebabkan kehamilan, ya. Selain itu juga bisa menyebabkan penyakit-penyakit menular yang berbahaya. Nah, begitu juga laki-laki, ya. Tidak boleh berpacaran, tidak boleh berpegangan tangan, tidak boleh berpelukan, berciuman dengan perempuan, ya. Nah, karena juga bisa menyebabkan penyakit menular seksual, ya. Jadi kita harus menghindari berpacaran. Nah, bagaimana cara merawat, ya, merawat alat kelamin? Yang pertama untuk perempuan. Untuk perempuan itu, ya, tidak boleh kita kalau cebok itu, ya, mencuci alat kelamin itu dengan sabun, ya. Cukup cuci dengan air bersih dan air mengalir. Tidak boleh pakai sabun-sabun pembersih kewanitaan, ya. Kan sekarang ada sabun sirih, ya. Sabun kewanitaan. Tidak boleh. Ya, tidak boleh pakai sabun, kata Bu Ani. Yang boleh itu hanya dengan air bersih, dan air bersihnya itu harus yang mengalir, yang dari keran. Jangan air yang ditampung di ember, ya. Air yang mengalir. Cara ceboknya juga harus dari depan ke belakang. Dari depan ke belakang, ya. Jadi nah, setelah kita buang air kecil atau buang air besar, itu alat kelamin harus dikeringkan dengan tisu atau handuk yang bersih, ya, dikeringkan. Jadi tidak boleh celana dalamnya itu lembab, ya. Harus dikeringkan segera dengan tisu atau handuk yang bersih. Iya gitu.
Baik. Dan juga kita harus mengganti celana dalam itu minimal 2 kali sehari. Kayu dikit Bu. Celana dalam diganti 2 kali sehari. Kecuali kalau basah harus segera diganti, ya. Kalau basah harus segera diganti. Nah, untuk laki-laki ya, yang laki-laki juga sama, ya. Harus membersihkan alat kelamin ya setelah buang air dari depan ke belakang dengan air yang mengalir dan bersih. Kemudian laki-laki juga tidak boleh pakai celana dalam yang ketat ya. Karena akan mengganggu kesehatan alat kelaminnya ya. Kalau pakai celana yang ketat itu kan panas ya. Panas itu akan mengganggu kesehatan dan fungsi dari alat kelamin. Jadi kalau beli celana ya jangan pakai celana jeans yang ketat-ketat, juga tidak boleh ya. Tidak boleh pakai celana apa sekarang kalau laki-laki yang ketat-ketat itu celana apa namanya? Celana pensil, Bu. Ya celana pensil ya Bu Ani, celana pensil tidak boleh. Kau dapat pakai celana yang longgar, celana jogger, celana apa lagi yang katun-katun ya. Jangan pakai celana jeans yang ketat. Itu tidak baik untuk kesehatan alat kelaminnya nanti ya. Dan yang terakhir, baik laki-laki maupun perempuan harus cuci tangan. Cuci tangan setiap sebelum dan sesudah buang air ya, baik buang air kecil atau buang air besar. Nah, ini salah satu dampak bagi perempuan kalau alat kelaminnya tidak bersih, yaitu dia bisa mengalami keputihan, ya. Nah, keputihan itu juga bisa menjadi penyakit nantinya bagi perempuan. Kalau keputihannya dibiarkan, nah mungkin nanti setelah dia dewasa menjadi sulit hamil, ya. Kan nanti adik-adik kalau tamat sekolah kan ingin menikah kan, kalau sudah tamat, sudah bekerja, kan ingin menikah. Nah, kalau ingin alat reproduksinya sehat, nanti biar bisa hamil ya. Nah, jadi harus dijaga dari sekarang kebersihan dari alat reproduksinya ya. Caranya dengan yang tadi, dengan Ibu sebutkan tadi ya. Nah, kemudian ini pacaran. Nah, ada yang seperti ini pas di sekolah? Ada yang berpacaran seperti ini di sekolah? Nggak ada? Nggak ada Bu. Ada, Bu. Ada. Ada Bu Ani. Ada yang tidak mengaku ya Bu Ani ya. Nah, jadi Ibu harapkan setelah kita bertemu ini, setelah mendapatkan materi ini, tidak ada lagi yang berpacaran. Ya, ini kan dia berdekat-dekatan ya. Ya, Dekat-dekatan duduknya. Nah, kalau lama-lama sering-sering berdekatan ya, akan muncul hasratnya nanti ya, hasrat seksual. Nah, mungkin nanti sering pergi-pergi berdua ya. Mojok-mojok berdua di tempat makan. Nah, mungkin nanti sampai berpegangan tangan, apalagi berpelukan, ya itu tidak boleh. Tidak boleh apalagi sampai melakukan hubungan seksual yang tidak diinginkan ya. Karena mungkin ada teman-temannya ya yang mungkin sudah tidak sekolah, ada beberapa yang hamil di luar nikah ya. Itu sangat berbahaya sekali, tidak boleh ya, tidak boleh. Jadi cara mencegah agar tidak terjadi hal-hal yang berbahaya, adik-adik tidak boleh berpacaran. Ya, tidak boleh berpacaran. Nah, ini pergaulan bebas. Nah, apa aja dampaknya kalau kita melakukan hal-hal yang berhubungan dengan tindakan seks sebelum menikah pada masa remaja ini? Yang pertama kalau berpacaran hubungan seks pranikah itu, nah bisa menghancurkan masa depan karena kalau sudah hamil tentunya akan putus sekolah ya. Kemudian juga
bisa mendapat penyakit-penyakit menular seksual, ya, terutama yang paling kita takutkan itu penyakit HIV/AIDS, ya. HIV itu sampai sekarang tidak ada obatnya. Nah, kalau orang HIV itu biasanya dia ujung-ujungnya akan meninggal karena obatnya tidak ada. Nah, jadi takut kita kan. Nah, makanya jangan sampai melakukan tindakan-tindakan ataupun perilaku-perilaku seks pranikah, ya, sebelum saudara menikah. Ibu, maaf, boleh buka maskernya? Oh iya, saya kurang sehat, Ibu, Mama, maaf Mama. Jadi memang harus pakai masker, Mama, ya. Oh, iya. Ini agak beresiko juga kalau buka masker, Mama. Ya, Jadi lihat wajah sedikit aja boleh, Mama. Ya, semoga cepat Nah, sembuh ya, Bu. Ya, makasih, Mama. Nah, kalau hanya ini untuk yang perempuan dan juga laki-laki, kalau sekali saja kita melakukan hubungan seks sebelum menikah itu bisa hamil enggak, ya? Bisa. Karena tadi kuncinya, kalau adik-adik sudah menstruasi, meskipun hanya sekali saja melakukan hubungan seks pranikah itu bisa hamil, ya. Jadi makanya harus hati-hati, jangan sampai melakukan hal-hal yang demikian, ya. Recording in progress. Nah, ini khusus tentang penyakit HIV/AIDS. Penyakit HIV/AIDS itu lewat apa saja bisa menular? Yang pertama melalui hubungan seksual, ya, berhubungan antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, penggunaan jarum suntik, terutama lewat narkoba. Adik-adik tahu semua apa itu narkoba? Selfie tahu apa itu narkoba, Selfie? Barang haram, Bu. Betul, Hamdi. Ya, bagus, Hamdi, barang haram ya, Hamdi. Nah, jadi kalau seandainya ada orang yang mengajak, ya, untuk menggunakan barang haram tersebut, menggunakan narkoba, jangan mau, ya. Iya, Bu. Tidak harus menolak, ya. Kalau misalnya ada yang mengajak, baik orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal, segera laporkan ke orang tua, ke gurunya, ya. Jangan diikuti, ya. Karena salah satunya itu bisa menularkan penyakit HIV, ya. Nah, ini untuk perempuan, khusus perempuan. Kalau saat menstruasi, apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama, pembalutnya harus aman, ya. Pembalut yang aman itu tidak boleh berbau, ya, tidak boleh berwarna, ya. Kemudian ganti pembalut itu minimal setiap 5 jam, setiap 5 jam sekali, artinya 3 kali sehari minimal, ya, paling sedikit 3 kali sehari. Tapi kalau rasanya penuh mungkin boleh sekali 4 jam, ya. Kemudian membersihkan daerah kewanitaan dengan air bersih dan mengalir. Tidak boleh menggunakan celana yang ketat, ya. Jadi celana dalam yang aman itu bagi perempuan, celana dalam yang berbahan katun dan tidak boleh ketat, ya. Kemudian pembalut itu, ya, kalau kita sedang menstruasi, pembalut itu kalau bisa dicuci terlebih dahulu. Tapi kalau tidak mungkin dicuci, dibungkus rapi-rapi, ya, dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam, kemudian kantong itu dibuang di tong sampah yang tertutup. Jangan dibuang sembarangan, ya. Jadi kalau menstruasi itu jangan dibuang pembalutnya sembarangan. Dibungkus kemudian dibuang di tong sampah tertutup dan tidak boleh dibuang ke dalam kloset. Ya, bisa menyebabkan kloset tersumbat. Nah, ini cara cuci tangan yang benar, ya. Mungkin kita cobakan sama-sama, ya, cara mencuci tangan yang benar.
Mungkin semua kakak-kakak kita ikut ya. Mungkin adik-adik bisa mencoba cara cuci tangan yang benar. Yang pertama, kita basahi dulu telapak tangan. Mungkin Adit, Hamdi, mana tangannya Hamdi? Selfie, Tasya, Rizka, Hafiz. Iya, Bu. Nah, mana dia? Nah, mana nih adik-adik yang lainnya? Iya, Bu. Ya, sama-sama kita cuci tangan yang benar ya. Ya, Bu. Oke. Yang pertama, basahi telapak tangan dengan air. Ya. Kemudian ambil sabun, pencet sabun. Setelah itu yang pertama kita gosok itu gosok telapak tangan. Gosok telapak tangannya semua, yuk kita gosok telapak tangannya semua. Ya, Hamdi, mana tangannya Hamdi? Udah hilang Hamdi. Setelah gosok telapak tangan, kita gosok punggung tangan. Punggung tangan, jadi langkahnya ada 6. Yang pertama telapak tangan, yang kedua punggung tangan. Yang ketiga sela-sela jari, dipertemukan jarinya seperti ini, sela-sela jarinya. Ini yang ketiga. Yang keempat, nih jempol, ya, diputar jempolnya. Jempol kanan, kemudian jempol kiri. 4. Nah, kemudian yang kelima, buku-buku jari. Nah, jadi buku-buku jari kita ini juga perlu dibersihkan. Pertemukan tangannya seperti ini. Nah, yang kanan, kemudian yang kiri. Yang keenam itu kuku. Kukunya diputar di telapak tangan seperti ini. Kita ulangi ya. Yang pertama, langkah yang pertama tadi telapak tangan. Yang kedua, punggung tangan. Yang ketiga, sela-sela jari. Sela-sela jari. Yang keempat, jempol. Jempol. Yang kelima, buku-buku jari. Yang keenam, kuku. Kuku diputar-putar. Nah, setelah 6 langkah ini, kita bilas di bawah air mengalir. Ya, dibilas di bawah air, kemudian dilap dengan tisu atau handuk. Nah, ini kita terapkan tidak hanya saat sebelum dan sesudah cebok saja, tapi juga sangat berguna pada masa pandemi ini, adik-adik. Kan masa pandemi ini kita wajib cuci tangan ya, setiap sebelum masuk setiap ruangan. Nah, Ibu harapkan adik-adik sudah menerapkan cuci tangan 6 langkah ini. Insya Allah kalau kita sudah cuci tangan 6 langkah, kuman-kuman dan virus-virus yang ada di tangan kita bisa hilang semuanya, ya? Ya. Oke, adik-adik. Nah, ini yang terakhir mungkin ya. Nah, selain berpacaran tadi, ada lagi yang tidak boleh ya. Ada lagi yang tidak boleh. Nah, sekarang ini ada namanya kelainan heteroseksual, homoseksual ya. Nah, homoseksual itu ya misalnya kalau laki-laki diajaknya berpacaran dengan sesama laki-laki, itu tidak boleh. Misalnya adik-adik mungkin naik angkot ya, atau mungkin di tempat umum tanpa didampingi oleh orang tuanya. Kalau ada orang asing ya, kalau yang laki-laki diajaknya adik-adik yang laki-laki untuk mungkin pergi ya, berpegangan tangan, diajaknya seperti berpacaran, jangan mau ya, karena itu berbahaya, itu tidak boleh ya. Begitu juga perempuan,
homoseksual itu tidak hanya pada laki-laki, tapi juga pada perempuan. Sekarang juga banyak homoseksual pada perempuan. Kalau yang perempuan, ada mungkin perempuan lain mengajak adik-adik untuk berpegangan tangan, ya, berpelukan, seperti orang berpacaran juga jangan mau, ya. Kalau ada yang mengajak seperti itu, lapor ke orang tua ataupun ke bu gurunya segera, ya. Ya, adik-adik harus waspada karena sekarang banyak sekali praktek-praktek homoseksual yang ada di masyarakat. Ya, tidak boleh, ya. Nah, ini satu lagi. Sekarang pada umumnya kita semuanya punya HP ya, punya Android. Nah, Android itu ya sebaiknya dipergunakan memang untuk hal-hal yang positif saja, ya. Nah, jadi adik-adik kalau misalnya sedang megang HP, kalau ada tontonan-tontonan, misalnya buka YouTube, muncul video-video porno, video-video orang buka-buka baju, itu tidak boleh dilihat, ya, segera tutup. Kalau tidak bisa mematikannya, kasih ke orang tuanya HP-nya, ya. Atau gambar-gambar juga sekarang banyak sekali muncul secara otomatis di HP itu. Orang yang buka baju, ya, orang-orang yang seperti orang berpacaran, itu segera tutup HP-nya, matikan HP-nya segera. Tidak boleh ditonton, ya. Tidak boleh ditonton. Selain itu, selain berbahaya bagi kesehatan reproduksi, tentunya juga kita akan berdosa sebagai umat Islam, ya. Tidak boleh menonton hal-hal yang mengandung pornografi, ya. Nah, jadi kalau di sekolah, tontonannya yang baik-baik saja, ya. Jangan membuka video-video yang mengandung unsur pornografi. Atau mungkin HP-nya itu dipergunakan untuk belajar, ya. Membaca hal-hal yang berhubungan dengan pelajaran di sekolah. Bisa janji, adik-adik? Bisa, Bu. Bisa janji, ya. Bisa. Nah, ini akses pornografi yang paling utama itu adalah HP, ya. Nah, selain dilarang oleh agama, menonton video-video porno itu juga menyebabkan prestasi belajar kita menurun. Karena pikiran kita ke sana aja, ya. Jadinya tidak fokus belajar, jadi malas belajar, sering begadang, ya. Yang mungkin sebelumnya dapat juara kelas, karena sering menonton video porno, jadinya mungkin tinggal kelas, ya. Jadi video porno itu menyebabkan prestasi juga menurun. Kemudian selain itu juga menyebabkan adik-adik menjadi orang yang pembohong, suka berbohong jadinya kalau sering menonton video porno. Ya. Nah, mungkin demikian materi dari Ibu, ya. Ada pertanyaan adik-adik? Ada yang kurang jelas? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan, kalau ada yang mau bertanya boleh. Hamdi, kenapa hilang videonya, Hamdi? Hilang video di, Bu. Iya. Coba minta tolong sama kakaknya lagi. Nah. Mungkin Tasya mau bertanya, Bu Ani atau Rizka? Nah, muncul Hamdi lagi. Rizka, ada mau ditanyakan? Hafiz? Bu. Ya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Siapa tadi? Hamdi. Hamdi bertanya.
Yang ditanya Bu ya. Putus-putus suara Hamdi. Putus-putus Hamdi Bu. Ya. Bu, Ya, Hamdi. kalau orang kita gimana soalnya Bu? Ada anak kecil Bu. Maaf, Ibu masih kurang jelas. Kurang jelas kedengarannya. Kalau dasar bulannya besar Bu, kalau kecil kecil Bu. Masih kurang jelas, Hamdi. Kurang jelas sama Ibu suara Hamdi. Mungkin ya, Hamdi, mungkin ya coba pindah tempatnya, pindah ya keluar. Adit mau bertanya, Adit? Enggak, Bu. Enggak. Nah, kalau enggak ada yang mau bertanya, saya Ibu bertanya ya. Nah, gimana Hamdi? Apa Hamdi? Mau tanya apa Hamdi? Mau nanya Bu ya. Kalau orang dewasa kok usahanya kecil Bu, kalau orang kecil usahanya besar. Oke, kalau orang dewasa suaranya besar, kalau orang kecil suaranya kecil gitu Hamdi. Iya. Nah, itu tadi ya. Kalau kita sudah masuk masa pubertas tadi, selain mimpi basah tadi juga ada perubahan pada suara. Ya, kalau orang dewasa itu dia sudah melewati masa pubertas kan Hamdi. Nah, kalau seseorang itu sudah masa pubertas, suaranya awalnya halus, kalau menjadi agak membesar, ya. Nah, perubahan itu karena ada namanya hormon, perubahan hormon ya. Hormon dalam tubuh laki ataupun perempuan tersebut. Hormon tersebut nantinya akan mempengaruhi juga perubahan pada suara. Ya. Ibu jelas mau bertanya? Ya, Bu. Iya, kan Ibu. kalau misalnya anak kita sudah pubertas, mimpi basah itu kan berarti harus keramas ya, Bu ya? Iya, Bu. Ya, soalnya tadi. Ya, kalau yang laki-laki ya, kalau mimpi basah itu kan mimpi, ya Bu, betul Ibu. Jadi kalau laki-laki, kalau dia sudah mimpi basah, ya keramas ya Bu. Karena mungkin Ibu memberikan penjelasan secara sederhana kepada anaknya mimpi basah itu seperti apa, sehingga mereka tahu kalau mereka itu sudah pubertas atau belum gitu Bu. Ya. Ada lagi Bu yang mau ditanyakan Ibu? Ya. Nah, sekarang Ibu yang bertanya lagi ya. Ya, Bu. Baik. Pertanyaan Ibu, kalau kita sudah pubertas, apa saja yang tidak boleh kita lakukan? Tadi banyak yang Ibu sebutkan yang tidak boleh kita lakukan, apa saja? Adit bisa jawab mungkin dengan bahasa isyarat. Tidak boleh pacaran, Bu. Ya, bagus Andi, tidak boleh berpacaran. Adit juga bagus, tidak boleh berpacaran. Apalagi Adit? Tidak boleh apa lagi Adit? Tidak boleh berpacaran, Bu. Ya, bagus Andi, tidak boleh berpacaran. Ngapain lagi kita tidak boleh? Homoseksual. Bagus. Siapa tadi yang jawab homoseksual? Nah, pintar sekali ya. Adit, bagus Adit. Apa itu homoseksual tuh Adit? Laki-laki sama laki-laki. Ya.
laki-laki berpacaran dengan laki-laki itu tidak boleh ya. Ya, Bu. Begitu juga perempuan. Perempuan berpacaran dengan perempuan juga tidak boleh ya. Jadi kalau ada orang yang ngajak adit, misalnya laki-laki lain ya yang tidak dikenal, diajaknya seperti orang berpacaran, adit jangan mau ya. Iya, Bu. Laporkan ke mamanya, ke papanya, atau ke bu gurunya ya. Nah, kemudian apa lagi yang tidak boleh? Kalau dengan HP kita tidak boleh apa? Nonton film dewasa. Nah, bagus. Tidak boleh menonton film Dewasa. ya. Video apa? Film-film orang bertelanjang, segala macam ya. Itu tidak boleh. Iya, Bu. Tidak hanya video, gambar-gambar yang mengandung pornografi juga tidak boleh kita lihat ya. Kalau seandainya terbuka atau muncul dia di layar HP, segera ditutup atau Dimatikan. dimatikan. Kasih HP-nya ke bu guru atau ke orang tuanya, ya. Iya, Bu. Gimana? Kemudian untuk menjaga alat reproduksi, kalau laki-laki tadi harus apa? Harus cuci Tangan, Bu. tangan. Sebelum dan setelah cebok harus cuci tangan. Ya, Ibu dari tangan. Kita tidak boleh pakai celana yang Tat. ketat, ya. Kemudian mandi minimal 2 kali sehari, ganti celana dalam minimal 2 kali Hari. sehari. Kalau perempuan juga begitu. Kalau sedang menstruasi harus berapa kali ganti pembalut tadi, Selfie? 5 jam sekali. 3 kali, Bu. 3 kali paling sedikit ya, Selfie 4 kali boleh ya. Kalau celana dalamnya basah, apa yang harus kita lakukan? Kalau basah celana dalam harus segera Ganti. ganti ya. Minimal ganti celana dalam itu kalau dia tidak basah 2 kali sehari. Ceboknya harus dengan air apa tadi? Air mengalir. Mengalir dan bersih. Pintar semuanya ya. Nah, anak ibu nih ya, pintar ya. Materi yang ibu sampaikan insya Allah bisa menjadi bekal pengetahuan bagi adik-adik semua ya. Baik. Nah, untuk selanjutnya mungkin Kak Fiza kita lanjut menonton video bersama ya Kak Fiza. Iya, Bu. Nah, Ya, suaranya tidak ada, Zah. Kedengaran? Ya, suaranya nggak kedengaran sih, Zah.
Gambar di ada. Gambar di ada. Ibu tuh itu. Tuh. Kadang Siti. Kak Fiza, suaranya nggak keluar, Kak Fiza. Ya, Bu. Itu pakai HP, gimana caranya tuh? Pakai laptop nih, Bu. Pakai laptop. Mungkin Kak Fiza Bu. aja lah menjelaskan ya videonya. Suaranya nggak keluar. Atau suaranya Sabrina aja yang cari di... Nah ya, Sabrina apakan suaranya boleh? Iya, Bu. Apa videonya? Udah, Bin? Apa videonya? Mbak Bin? Judul videonya. Ini kalian videonya. Judul filmnya siapa? Video yang kemarin tuh, Coba lihat. Dia pengen dulu. Animasi dampak pubertas. Oh, dampak pergaulan bebas. Tunggu, Zah. Yang video yang kemarin kan, Zah? Iya, Ben. Apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas, kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Salah satu contoh pergaulan bebas yang sering terjadi adalah seks bebas. Apa itu seks bebas? Seks bebas kegiatan yang dilakukan yang berlawanan jenis pada waktu dan tempat yang telah disepakati bersama dari pasangan yang belum terikat pernikahan. Faktor-faktor penyebab pergaulan bebas. Yang pertama, kurangnya perhatian orang tua. Yang kedua, rasa ingin tahu yang besar. Yang ketiga, tontonan yang tidak mendidik. Yang keempat, rendahnya pengetahuan tentang pergaulan bebas. Yang kelima, salah bergaul. Bagaimana dampak pergaulan bebas? Hilangnya harga diri, prestasi menurun, hamil di luar nikah, tekanan batin, tercorengnya nama keluarga. Berikut adalah contoh animasi dampak pergaulan bebas.
Hai, namaku Ayu. Dari keluarga Ulang share screen-nya, Fiza. putri dari ayahku Kevin dan ibuku Ruby. Kedua orang tuaku sangat Fiza, hilang share screen-nya. memperhatikan aku dewasa. Seiring berjalannya waktu, Ya, Bu. aku semakin renggang karena kesibukan dari ayah dan ibuku. Kok hilang screen-nya? Kesibukan mereka membuatku sangat kesepian dan kehilangan kebersamaan dengan mereka. Saat di sekolah, aku sangat iri melihat teman-temanku yang begitu akrab dengan aku. Di sekolah, aku sering sekali mendapatkan prestasi. Tetapi, aku tidak pernah mengapresiasi. Aku hanya bertemu orang tuaku pada saat malam hari. Meskipun suatu hari aku punya pacar. Menurutku, dia adalah lelaki yang bisa menghilangkan rasa kesepianku. Sebut saja namanya Wawan. Iya, Wawan. Dia adalah lelaki yang usiaku. Usianya dia terpaut jauh dari usiaku, tapi itu bukan suatu masalah bagiku. Saat kami bertemu, Wawan selalu memberiku bunga ataupun sebatang coklat. Selamat siang. Selamat siang, Kak. Aku membawakan sebuah bunga. Suatu hari, aku diajak oleh Wawan untuk pergi malam mingguan ke salah satunya. Dan aku tidak menolaknya karena kondisi rumah sedang sepi di kala itu. Saat kami ingin pulang, kami teringat bahwa kami sudah kemalaman dan Wawan memutuskan untuk menyewa penginapan. Saat kami di penginapan, Wawan mengajakku melakukan hubungan terlarang dan aku mengiyakannya. Namun, orang tuaku pada saat malam hari dan kehormatanku dengan akan menikah hingga suatu hari kemudian Wawan menghilang. Tidak ada satupun kabar darinya. Aku mencoba menghubunginya, namun semua kontakku telah diblokir oleh Wawan. Aku sangat sedih dan aku memutuskan untuk menunggu kabar darinya. Aku yakin suatu hari dia akan kembali menghubungiku. Sudah beberapa hari berlalu. Wawan juga ada kabar. Aku sangat sedih kala itu. Kemudian harapanku telah pupus karena mendengar Wawan sudah menikah dengan wanita lain. Pada saat itu, aku tidak ada kehamilan dan harus memberikan kenyataan bahwa aku hamil. Aku begitu sangat frustasi dan aku sempat berpikir untuk menggugurkan kandungan. Akan tetapi, itu bukan jalan terbaik karena bayi yang ada di kandungan tidak tahu apa-apa. Aku ingat, pada saat itu hari Senin, aku harus sekolah dan wajib mengikuti upacara bendera. Saat aku mengikuti upacara bendera, aku merasa badanku sangat lemas dan kepalaku pusing. Lalu aku jatuh pingsan pada saat mengikuti upacara. Aku bangun dan tersadar bahwa diriku sedang terbaring lemas di puskesmas. Aku ditemani oleh wali kelasku dan ia menanyakan tentang kandunganku. Bagaimana keadaanmu? Saya merasa pusing dan lemas, Pak. Bagaimana kondisi kandunganmu? Sudah berapa lama kamu mengandung? Saat itu aku terdiam dan sangat malu saat ditanyai oleh wali kelasku. Biasanya wali kelasku datang ke rumah untuk menjelaskan apa yang telah terjadi. Sambil memberikan surat bahwa aku telah dikeluarkan dari sekolah. Ayahku sangat marah mengetahuinya. Aku hanya bisa menangis karena menurutku ini adalah aib terburuk keluargaku. Aku sangat menyesali perbuatanku
Masa depanku hancur. Aku harusnya membuat bangga orang tuaku, malah membuat mereka malu. Suatu hari aku dijenguk oleh teman-temanku. Saat itu aku sangat malu mengakuinya di depan mereka. Hafizah. Saat itu aku berkata, Iya Bu, jaringan tadi Bu. Oh ya udah, lanjutnya kepada mereka agar mereka tidak sepertiku. Kalau pakai HP aja nggak apa-apa Bu. Masa yang seharusnya nggak ada video nyanyian nggak bisa juga. Sebenarnya di sekolah untuk mengurusi kehamilan. Pelajaran dari kisah Nah ya udah, suara yang penting suaranya ada kedengaran, nyanyinya aja, adik-adiknya nyanyi semua. Bebas. Dampaknya itu sangatlah berbahaya. Matiin aja lagi Bu. Dimulai dari kehilangan Ya matikan aja lagi Sabrina. tekanan batin Iya. hingga masa depan yang hancur berantakan. Udah tampil Bu. Udah, oke. Nggak bisa dulu. Nggak mau suaranya Bu. Nggak bisa suaranya Rubina. Tadi bisa kan? Tadi bisa suaranya. Gimana, Zah? Enggak lebih. Ada bukti. Tetap aja enggak? Tetap aja enggak? Judul lagunya apa, Zah? Batuk Hamdi. Ya tuh nih Bu. Ya banyak-banyak minum ya Hamdi. Bu, nah itu. Kita nyanyi bersama ya. Aku anak hebat, tubuhku sehat. Kita nyanyi sama-sama. Sikapku tepat, pola hidup yang sehat, cukup beristirahat, makanan bergizi dan berolahraga.
olahraga. Muka dan rambut dicuci selalu. Mandi yang bersih mencegah bau. Bila memakai baju, aku selalu waspada. Menutupi aurat, bersih serap keringat. 1, 2, 3. Aku anak hebat, tubuhku sehat. Di masa pubertas sikapku tepat. Pola hidup yang sehat, cukup beristirahat. Makanan bergizi dan berolahraga. Muka dan rambut dicuci selalu. Mandi yang bersih mencegah bau. Bila memakai baju, aku selalu waspada. Menutupi aurat, bersih serap keringat. Sekali lagi, Bu. Nah, udah aja. Baik. Di stop aja share screen-nya lagi, Fiza. Iya, Bu. Ya. Baik. Di stop lagi, Fiza. Baik. Baik. Dengan berakhirnya nyanyi tadi, maka berakhir pula kegiatan edukasi kita pada pagi hari ini, ya. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi adik-adik semua yang sudah bersedia ikut Zoom pada hari ini, ya. Dan terima kasih juga khususnya kepada Ibu Guru Pendamping, Ibu Ani. Terima kasih juga atas bantuan dan partisipasinya, Bu. Nah, semoga di lain kesempatan nanti kita bisa bertemu lagi dalam kegiatan yang bermanfaat lainnya. Ibu harapkan semoga materi tadi bisa menjadi bekal dan juga menjadi pengetahuan yang bermanfaat bagi adik-adik semua, sehingga bisa menjaga kesehatan reproduksinya dengan baik dan mencegah hal-hal yang bisa mengganggu kesehatan reproduksinya. Dan juga tidak lupa juga terima kasih kepada orang tua, ya, Mama dari Hamdi dan juga Adib yang sudah mendampingi putranya, ya, dan juga ikut mendengarkan materi kami pada pagi hari ini. Baik, sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf apabila kami ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita foto bersama dulu ya. Iya, Bu. Coba dimunculkan videonya semuanya. Hamdi, duduk, Nak. Duduk, kita foto bersama. Oh ya, Hamdi. Sambil tiduran, Hamdi. Udah capek, Hamdi. Udah capek, Bu. Udah capek. Udah capek, ya. Kita udah siap, Hamdi. Adit, geser ke belakang, Adit. Kita mau foto bersama, Adit. Ya, bagus. Oke, baik. Nah, adik-adik sudah boleh leave, ya. Sudah boleh keluar dari Zoom-nya, ya. Terima kasih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti uang paketnya nanti lewat Bu Ani saja, Ibu minta tolong bagikan ya. Iya, Bu. Ya. Dah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu Engla. Sama-sama Bu Ani. Makasih Bu Ani. Ya.